warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 22222300085. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cloud computing. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital yang diampu oleh Bapak Anis Fuad, SSOS MSI. Nah, apa sih cloud computing itu? Cloud computing atau komputasi awan ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, serta mengolah data dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik yang rumit. Nah, dalam sistem ini berbagai sumber daya digital seperti server, penyimpanan data, database, perangkat lunak, dan alat analisis yang disediakan secara virtual oleh penyedia layanan cloud. Nah, dengan adanya cloud computing ini, pengguna tidak perlu lagi membeli perangkat keras yang mahal atau mengelola sistem teknologi informasi secara lokal. Nah, cukup dengan koneksi internet, pengguna dapat mengakses berbagai sumber daya digital kapan saja dan dari mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur cloud. Arsitektur cloud computing ini pada umumnya disusun dalam beberapa lapisan yang saling berkaitan. Setiap lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi bekerja bersama untuk menyediakan layanan komputasi melalui internet. Pembagian ini juga memudahkan pengelolaan sistem serta memungkinkan pengembangan teknologi pada tiap lapisan tanpa harus mengubah seluruh sistemnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari setiap lapisan dalam arsitektur cloud. Yang pertama itu ada lapisan perangkat keras atau hardware layer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang paling dasar yang berisi komponen fisik yang digunakan dalam sistem cloud. Komponen tersebut meliputi server, perangkat penyimpanan atau storage, jaringan, serta pusat data. Nah, semua perangkat keras ini menjadi fondasi utama yang mendukung jalannya layanan cloud. Nah, penyedia layanan cloud ini biasanya memiliki banyak server yang tersebar di berbagai lokasi untuk memastikan ketersediaan dan keadaan layanan. Nah, lalu yang kedua ada lapisan infrastruktur atau infrastructure layer. Lapisan infrastruktur ini berada di atas perangkat keras dan berfungsi mengelola serta mengoptimalkan penggunaan daya fisik. Nah, pada lapisan ini digunakan teknologi seperti virtualisasi yang memungkinkan suatu server fisik dibagi menjadi beberapa mesin virtual. Nah, yang ketiga itu ada lapisan platform atau platform layer. Nah, lapisan platform ini menyediakan lingkungan bagi pengembang untuk membuat, menguji, dan menjalankan aplikasi. Pada lapisan ini juga tersedia berbagai alat pengembangan sistem operasi, database, dan framework yang memudahkan proses pembuatan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Nah, pengembang juga cukup fokus pada pembuatan aplikasi, sementara pengelola sistemnya dilakukan oleh penyedia cloud, seperti itu. Nah, lalu yang keempat ini ada lapisan aplikasi atau application layer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan paling atas yang berhubungan dengan pengguna. Pada lapisan ini terdapat berbagai aplikasi yang dapat diakses melalui internet seperti email, penyimpanan online, sistem manajemen dokumentasi, dan aplikasi bisnis lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada virtualisasi konsep dasar cloud computing. Nah, pemanfaatan virtualisasi dalam cloud computing ini memberikan berbagai banyak manfaat penting karena
memungkinkan satu perangkat keras digunakan oleh banyak sistem secara bersamaan melalui mesin virtual. Nah, hal ini membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, mudah dikelola. Nah, di sini berikut ada penjelasan dari manfaat virtualisasi dalam konteks cloud computing. Di sini yang pertama itu ada penyatuan sumber daya dan efisiensi. Nah, virtualisasi ini memungkinkan beberapa server atau sumber daya fisik digabungkan dan dimanfaatkan secara bersama. Nah, yang kedua, di sini ada fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, virtualisasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sistem karena sumber daya seperti memori, CPU, dan penyimpanan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhannya. Yang ketiga ini ada isolasi dan migrasi. Nah, setiap mesin virtual dalam sistem virtualisasi ini dapat berjalan secara terpisah dari mesin virtual lainnya. Nah, yang terakhir ada peningkatan keamanan dengan adanya isolasi antar mesin virtual. Keamanan sistem dapat lebih terjaga. Selanjutnya di sini ada manfaat implementasi cloud computing. Nah, manfaat implementasi cloud computing ini yang pertama itu ada hemat biaya operasional, yang kedua ada fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Cloud computing ini memungkinkan penambahan atau pengurangan kapasitas sumber daya seperti penyimpanan dan daya komputasi sesuai kebutuhan. Nah, jika kebutuhan meningkat, kapasitas dapat ditambah dengan cepat tanpa harus mengganti perangkat keras. Nah, hal ini membuat sistem lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan bisnis. Yang ketiga, ada keamanan data yang lebih baik. Penyedia layanan cloud biasanya memiliki sistem keamanan yang canggih, seperti enkripsi data, firewall, serta sistem pemantauan keamanan. Nah, yang keempat ada akses data dan dari mana saja. Salah satu keunggulan cloud computing adalah kemudahan akses data melalui internet. Nah, pengguna dapat mengakses data dan aplikasi dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone selama terhubung dengan internet. Nah, hal ini memudahkan pekerjaan jarak jauh dan mobilitas pengguna. Yang selanjutnya itu yang kelima ada kolaborasi tim yang efisien. Nah, cloud computing ini memungkinkan beberapa pengguna bekerja pada dokumen atau aplikasi yang sama secara bersamaan. Nah, anggota tim juga dapat berbagi data, mengedit file, dan berkomunikasi secara real time sehingga kerja sama tim menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, yang keenam ada pembaruan sistem otomatis. Yang selanjutnya juga ada mendorong inovasi lebih cepat dan efisiensi operasional dan pengelolaan terpusat, yaitu cloud computing ini memungkinkan pengelolaan sistem dan data dilakukan secara terpusat. Administrator dapat mengatur akses, memantau sistem, serta mengelola sumber daya dari satu tempat. Nah, hal ini membuat operasional teknologi informasi menjadi lebih efisien dan mudah terkontrol. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, cloud computing ini telah banyak diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari karena memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data melalui internet. Salah satu penerapannya adalah penyimpanan data online atau cloud storage yang memungkinkan penggunaan penyimpanan berbagai file seperti dokumen, foto, dan video secara aman tanpa harus menggunakan perangkat penyimpanan fisik. Nah, selain itu, cloud juga digunakan dalam aplikasi produktivitas dan kolaborasi, sehingga beberapa orang dapat bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, dalam bidang hiburan juga dan komunikasi, cloud computing ini mendukung media sosial, layanan streaming, serta komunikasi
dan telekonferensi, sehingga pengguna dapat berbagi konten, menonton hiburan digital, serta melakukan panggilan suara atau video secara real time. Nah, teknologi ini juga banyak digunakan dalam e-commerce dan perbankan digital untuk mengelola transaksi dan data pelanggan secara cepat dan aman. Selain itu, cloud computing ini juga berperan penting dalam pendidikan jarak jauh dan e-learning karena memungkinkan siswa dan guru dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti kelas online, dan berinteraksi dari mana saja melalui internet. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa cloud computing ini merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang lebih kompleks. Nah, teknologi ini juga memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi biaya, kemudahan akses, fleksibilitas, serta mendukung berbagai aktivitas seperti pekerjaan, komunikasi, bisnis, dan pendidikan secara lebih cepat dan efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya Indriani, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.